Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan kembali terus lagi memikirkan tentang bagaimana Israel dibuang atau kembali dari pembuangan. Sesudah kita menelusuri sejarah begitu panjang dari mulai Adam terus hingga menjadi satu bangsa, lalu mereka dibuang dan akhirnya mereka kembali lagi dari pembuangan setelah sekian puluh tahun di pembuangan. Ya, kita sudah membicarakan bagaimana dari Zerubabel, Ezra ke Nehemia, sebuah perjalanan yang luar biasa. Maka Zerubabel adalah kembali pertama untuk membereskan Yerusalem. Lalu Ezra membangun kembali reformasi terhadap Taurat karena orang-orang Israel ada di perantauan. Mereka sudah kawin-mawin dengan yang bukan bangsa Israel yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka perlu pemurnian. Ini menjadi satu reformasi yang hebat oleh Ezra. Nah, sesudah Bait Allah sebagai tempat ibadah mereka pakai, sesudah kemudian Ezra membangun kembali satu pemahaman Taurat yang jelas, maka Nehemia meneruskan tugas untuk mengemban satu tugas, yaitu bagaimana untuk membereskan tembok Yerusalem. Karena Yerusalem sebagai kota sekelilingnya dikelilingi tembok, dan tembok itu penting sebagai satu simbol kota atau juga simbol benteng, bisa juga menjadi simbol pertahanan begitu, ya. Sehingga tembok itu signifikan sekali bagi eksistensi atau keberadaan daripada Yerusalem sebagai pusat ibu kota, pusat peragamaan dan pusat peradaban Israel. Nah, saudara, di dalam Nehemia, kisah Nehemia menjadi kisah yang bisa kita pelajari pada pasal yang pertama 1-11. Nehemia 1-11 demikian firman Tuhan. Nehemia 1-11. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, iya Tuhan, Allah semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Iya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarkanlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum raja. Lalu pasal 6 ayat 15 dan 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang cukup menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kemudian orang-orang Israel pulang dari pembuangan.
Mereka dibuang karena mereka bebal. Mereka dibuang karena mereka sudah hidup jauh dari kehendak Allah. Di pembuangan bangsa Israel mengalami berbagai kesadaran diri yang muncul akan keberdosaan. Sehingga mulai mereka kembali ke jalan Tuhan. Di pembuangan ada muncul seperti orang Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Lalu kemudian Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Tokoh-tokoh lain juga banyak yang beriman justru di pembuangan. Bukan di kemapanan. Agak berbeda semangat kita menjadi satu semangat berbahaya. Di mana gereja terjebak untuk bertanding dan bertarung dari kesulitan, kepahitan, menuju kemapanan dan akhirnya tenggelam di kemapanan. Kemapanan tentulah bukan musuh kita. Tapi penguasaan diri yang menjadi penting. Sehingga kita tidak boleh terjebak pada kemapanan. Karena misalnya kita dari tidak punya uang kerja lalu punya uang. Punya uang harus tetap kerja. Tidak bisa duduk berhenti dan menikmatinya lalu terjebak pada uang. Karena uang bukan tujuan. Tapi uang alat yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Semakin banyak uangnya semakin banyak yang kita lakukan. Mestinya kan begitu. Nah, oleh karena itu pelajaran kita dari bangsa Israel. Bagaimana mereka mengalami kegalauan, kekalutan sampai kemudian mereka menjadi orang-orang buangan. Ternyata menghantam mereka, menghancurkan mereka, membuat mereka belajar betapa sebetulnya hidup mereka sangat jauh yang dari Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang kekasih, kemudian kita melihat bagaimana Nehemia sebagai salah seorang pemimpin dari orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Nehemia adalah seorang yang menjadi juru minum raja. Berarti dekat dengan istana. Juru minum raja itu juga berarti orang kepercayaan yang dipercaya raja. Karena juru minum bisa saja meracun dan raja pun mati. Kedengaran juru minum seperti jabatan biasa. Tapi itu jabatan yang sangat bergengsi pada waktu itu. Ya. Nah, sebagai juru minum raja, ia mengajukan izin untuk boleh kembali ke kampung halamannya. Menceritakan persoalan pergumulan bangsanya. Dan raja yang memerintah pada waktu itu berbelas kasihan dan memberikan izin kepada Nehemia untuk pulang. Sehingga Raja Artasasta memberikan peluang bagi Nehemia untuk balik. Saudara, di sini juga kita melihat bagaimana momen waktu yang dikendalikan oleh Tuhan. Ada waktu kemudian Raja Nebukadnezar menyerang dan membuat Yehuda itu berantakan tak karu-karuan. Tetapi kemudian ada waktu di dalam perguliran waktu Raja Artasasta memberikan izin misalnya kepada Nehemia justru untuk kembali membangun kampung halamannya. Jadi kita melihat di dalam dinamika perjalanan waktu adalah soal apa yang Tuhan mau. Maka seluruh urusan lain menjadi urusan yang mudah. Soal waktu hanya mau menetapkan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak lagi bisa untuk berdebat dengan dia. Tetapi yang kita bisa hanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah saudara-saudara, nah ini menjadi satu pembelajaran penting bagi tiap orang percaya. Betapa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Betapa Tuhan adalah Tuhan yang menguasai ruang dan waktu dan bisa mengendalikan apapun yang ada di sana. Karena situasi sosial, politik ada di kendali dia. Tidak ada satu kebetulan kalau Raja Lalim naik memerintah. Dan bukan juga satu keberuntungan kalau kemudian seorang raja baik memerintah. Tetapi Tuhan mengatur dalam ruang dan waktu yang luar biasa. Persoalan kita adalah persoalan bagaimana memahami apa yang sedang Allah kerjakan. Dan peran apa yang harus kita mainkan dalam kehidupan kita. Orang-orang sebelum Nehemia tentu adalah orang-orang yang mengalami kepahitan, kegetiran. Katakanlah Nabi Yeremia sebelum Nehemia maksud saya. Sehingga Nehemia saudara yang kekasih menjadi orang yang berbeda memainkan peran. Yeremia sampai meratap akan keterpurukan dan keterbuangan Israel. Yehuda. Tapi Nehemia dipakai untuk duduk dari juru minum raja dan kembali ke kampung halamannya dan membangunnya. Tetapi dua-duanya sama-sama hamba Allah yang setia dan peka. Jadi tidak penting sebetulnya bukan situasi apa yang terjadi. Tapi penting apa yang kita perankan, kita mainkan dalam situasi itu. Yang kedua yang menjadi menarik juga dari seorang Nehemia. Bagaimana kemudian Nehemia bukan saja menyadari akan pemeliharaan Allah. Tetapi Nehemia juga adalah orang yang mampu untuk melihat dan mengintrospeksi diri. Sehingga Nehemia di dalam hidupnya adalah mengakui apa yang telah menjadi kesalahan bangsanya, dirinya. Apa yang telah mereka lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Sebuah kesadaran yang langka saudaraku. Karena saya pikir tiap orang hanya melulu meminta berkat untuk dirinya. Meminta ini dan itu. Dan kalau tidak dapat paling marah dan berkata, Tuhan tidak begini dan begitu. Atau
yang paling tren masa kini. Kalau sudah nggak dijawab, imanmu kurang kuat. Iman, maka dibuatlah iman yang kuat, yaitu iman yang menggugat. Iman yang kuat, iman yang meminta. Ironis. Padahal terlalu banyak permintaan tidak diberi karena dosa yang tersembunyi, tapi tidak disadari. Maka iman yang kuat tadi, atas nama yang kuat dia berteriak dan meminta. Celakanya dalam mewujudkannya, ia pun menghalalkan segala cara. Lalu ia mendeklar bahwa ia sudah mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Celaka bukan? Semua orang bersembunyi. Itu sebab akhirnya ia mendapatkan kesembuhan, ia mendapatkan kekayaan, tapi tidak berubah dalam perilaku kehidupan. Ia tidak menjadi orang yang rendah hati. Ia tidak menjadi bersama dengan yang lainnya. Ada orang berkata pada saya, Pak, dia itu dulu brengsek, ini hidupnya ngawur, gak karu-karuan. Ya, sombongnya setengah mati. Sekarang dia sudah bertobat, Pak. Dia cinta Tuhan betul-betul. Tapi kemudian dia kecewa gereja sana, dia kecewa pendeta sana sini dan seterusnya. Hanya dia merasa hanya dia yang benar dan dia berdoa dan langsung berurusan dengan Tuhan. Personal. Saudara, ia tetap dalam sombongnya, hanya berubah konteksnya. Rupa-rupanya konteks sosial dan kehidupan bebas sudah menjenuhkan. Mencapai titik klimaks yang sangat menakutkan. Terjadi perubahan radikal. Maka perubahan aktivitas dari duniawi menjadi perubahan aktivitas yang rohani. Tapi self-oriented tetap sama. Yaitu kecintaan pada diri. Aku yang paling baik. Dulu paling baik di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sekarang paling baik dalam dunia kerohaniannya. Yang berganti cuma judul itu saja. Tetapi perilaku aku yang paling baik dan paling hebat dari yang lain tetap sama. Padahal pertobatan sejati menciptakan perubahan radikal pada diri. Kesadaran posisi dan tahu untuk menempatkan diri sebagai yang bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan tahu menempatkan diri sebagai bagian dari kehidupan kebersamaan. Nah, kita kembali. Nehemia menyadari akan keberdosaan bangsa itu. Maka dia berdoa dan mengaku dosanya. Dan dia percaya kepada janji Allah bahwa Allah akan memberkati mereka kalau mereka hidup taat. Ini bukan sekedar mengklaim seperti yang sering kali diajarkan. Klaimlah janji Allah. Mau kau klaim apa? Kalau hidupmu tak karu-karuan. Semua hanya tahu mengklaim janji Tuhan. Mengklaim janji Tuhan. Mengklaim janji Tuhan. Tapi tidak tahu diri untuk memeriksa dirinya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Maka engkau akan kembali ke jalanmu. Dan Tuhan akan memberkatimu. Itu yang dimaksud Nehemia. Maka Nehemia mengakui dosa-dosanya sadar. Maka dia berusaha dan berdoa supaya sungguh-sungguh di dalam usaha untuk hidup benar itu mereka menjadi benar di hadapan Tuhan dan beroleh belas kasihan dari Tuhan. Tapi Nehemia sadar betul, ini bukan soal klaim, tapi soal kebenaran. Kalau taat kamu diberkati, kalau kamu tidak taat kamu akan dikutuki. Itu jelas sekali. Maka persoalannya sekarang adalah bagaimana hidup taat. Itu loh. Jadi jangan dimanipulasi bagian ini. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Nehemia bukanlah orang yang mengklaim janji Tuhan. Tapi Nehemia adalah orang yang kembali kepada perintah Tuhan. Maka dia berjalan pada apa yang Tuhan tetapkan dan dia sadar betul akan hal itu. Dan dia percaya Tuhan tidak berdusta untuk apa yang sudah diucapkannya. Itulah Nehemia. Maka di tengah-tengah tekanan pada waktu itu karena tidak mudah untuk membangun tembok. Orang-orang yang sudah ada di sana, para bupati di sekitar situ tentu saja merasa gelisah. Kalau Israel kembali dan berhasil membangun tembok, maka batas menjadi jelas. Eksistensi kehidupan di seputar kota Yerusalem akan menjadi milik orang-orang Israel murni. Maka tekanan demi tekanan dilakukan supaya pembangunan tembok gagal. Cukup kuat tekanan yang dialami oleh Nehemia. Nehemia terus berdoa siang dan malam. Ini menjadi poin yang menarik. Poin yang ketiga. Nehemia tidak merengek dan tidak cengeng menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Nehemia tetap tegar dan kuat menjalani hari-harinya. Dia periksa dirinya dan dia percaya. Dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok. Bukan karena gairah dan keinginan diri. Tapi panggilan ilahi yang mau dipenuhinya. Nah persoalannya saudara. Seringkali dalam hidup kita mengalami berbagai tekanan, pergumulan, persoalan. Itu karena kita sedang menjalankan pekerjaan Tuhan atau ambisi diri. Nah itu perlu juga. Kadang-kala memang kalau melihat konteks kebenaran secara utuh kita seringkali merasa kecewa. Kita udah kerja benar, kerja kuat, semuanya untuk Tuhan kok kayaknya lambat dan kurang berhasil. Tapi mereka yang ada tidak jujur, bekerja semaunya kok malah sukses. Saudaraku, awas Anda jangan marah dan jangan kecewa pada apa yang ada. Karena saudara mesti belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara mesti belajar memahami apa yang sedang dikerjakannya dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara jangan buru-buru kecewa kepada dia. Tuhan yang hidup itu.
Nah oleh karena itulah saudara-saudara, kita perlu untuk mengerti bersama-sama bagaimana memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi ketetapannya. Sehingga tekanan demi tekanan, pertarungan demi pertarungan tidak menjadi penting. Siapapun yang menyerang, bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang yang diserang. Dalam kebergantungan kita kepada Allah. Tetapkah? Kalau tetap engkau akan kuat. Nggak ada yang bisa mengalahkanmu selama engkau bergantung penuh kepada Tuhanmu. Tidak ada yang akan bisa menjatuhkanmu selama engkau terikat kepada Dia. Oleh karena itulah persoalan hidup kita adalah persoalan kita dengan Tuhan. Bukan bagaimana lingkungan kita. Saya kira ini perlu untuk diselusuri bersama oleh tiap orang. Sehingga tiap orang harus menemukan jati dirinya. Menemukan kesadaran dan panggilannya. Sehingga dia tahu untuk menempatkan diri secara tepat. Seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Nah saudara-saudara, Nehemia memenangkan pertarungan. Bagaimana? Dia kalahkan musuhnya, dihancurkan musuhnya? Tidak. Pembangunan tembok Yerusalem dalam tempo 52 hari diselesaikannya. Penyelesaian pembangunan tembok menjadi semacam tamparan yang hebat kepada orang-orang yang ada yang coba menahan apa yang sedang dikerjakan oleh Nehemia. Maka mereka melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan. Mereka melihat bagaimana mereka dimenangkan dan hebatnya. Orang-orang di sekitar mereka menjadi gentar terhadap mereka. Orang-orang di sekitar mereka menjadi gentar melihat apa yang terjadi. Orang-orang di sekitar mereka terkejut semuanya. Betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Itu yang ada saudara. Nah oleh karena itulah. Di dalam pergumulan pemikiran seperti ini. Kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Maka tahulah kita. Bagaimana Tuhan beracara dan kemudian membawa tiap orang untuk datang kepadanya. Menikmati apa yang dikerjakannya. Maka Nehemia mengalami kemenangan gegap gempita luar biasa. Dan orang-orang lain takut. Bukan kepada Nehemia. Tapi Allah yang memberkati Nehemia. Mereka sadar. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh Nehemia sendiri. Tetapi Tuhan menyertainya. Hebat bukan? Karena pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Itu disadari oleh para lawan-lawannya. Kita seringkali GR dan berasa dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Tuhan yang menolong kita. Padahal akhirnya kekuatan manusia juga yang kita andalkan. Kekuatan uang, kekuatan politik dan lain seterusnya. Karena lingkup pergaulan kita dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan misalnya. Sehingga gereja Tuhan seringkali berselingkuh dalam kehidupan kesehariannya. Berselingkuh dengan kekuasaan politik. Berselingkuh dengan kekuasaan keuangan yang dahsyat. Dan gereja bisa menggapai suksesnya. Lalu bilang ini dari Tuhan. Mereka mengklaim dari Tuhan tapi orang yang melihat justru tahu. Gereja apa ini? Kristen apa ini? Dan mereka mencemooh. Mereka tidak melihat ada Tuhan yang menyertai di sana. Ironis bukan? Sangat terbalik dengan apa yang dialami oleh Nehemia. Sekalipun mungkin kita berkata, wah semua sudah selesai. Biar orang-orang tidak percaya itu terbungkam mulutnya. Padahal di luar sana mereka berkata, gila. Mereka hanya memikirkan dirinya. Tidak pernah memperhatikan lingkungannya. Ironis sekali saudaraku. Ini fakta. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen di dalam masa kini. Yang hanya membangun kejayaan dan kehebatan untuk diri. Mengabaikan yang lainnya. Orang-orang Kristen yang hanya berorientasi kepada dirinya dan memuaskan ambisinya. Mengabaikan yang lainnya. Betapa menakutkan, betapa mengerikan. Tapi itulah kehidupannya. Oleh karena itu. Kita mesti belajar betul-betul dari penyelesaian tembok oleh Nehemia. Keterbuangan bukanlah titik kematian. Pergumulan, persoalan dan hambatan bukanlah tiadanya harapan. Kesulitan, kepahitan, kegetiran hanyalah warna-warni dalam kehidupan. Nehemia percaya kepada Tuhan. Sadar akan keterbatasan, keberdosaan dan mengakuinya. Nehemia mau kembali kepada cara Tuhan. Mentaati, mengikuti tiap ketetapannya. Nehemia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ia bersyukur pada Tuhan dan lawan-lawannya tahu Tuhan menyertai dia. Respek mereka muncul. Pikirkanlah, apakah dunia punya respek terhadap gereja? Sebaliknya, ingatlah, sudah terlalu banyak orang di luar sana menggerutu dan berbicara. Betapa gereja tak lagi terlalu merduli. Membangun kemegahan, kemewahan hanya untuk diri, gaya hidup yang sangat menakutkan. Keseliweran mobil mewah yang luar biasa. Membuat dunia justru bertanya-tanya, gereja itu apa? Anda sudah menimbulkan kebingungan?
Awas. Betapa mengerikan. Karena itu biarlah tiap orang Kristen sadar untuk dirinya. Tahu menempatkan dirinya. Kalau engkau memang seorang pejabat penting di tempatmu, perusahaan memberikan mobil mewah padamu, pakai dan nikmatilah. Kalau engkau seorang pengusaha besar, engkau perlu mobil mewah untuk pekerjaanmu, reputasimu, pakailah. Karena memang pada tempatnya. Tapi kalau kau seorang hamba Tuhan, nikmatilah kehidupanmu. Tahu dirilah menempatkan. Sehingga apa yang kita pakai, biarlah kita pakai dalam batas kewajaran. Sehingga tak terjebak pada perangkap yang salah. Sampai kemudian akhirnya itu menjadi batu sandungan. Sehingga orang melihat betapa Tuhan menyertai kita. Dan mereka tahu kita tidak sendirian. Bukankah itu bahagia? Selamat membangun kembali apa yang sudah rubuh di sekitar kita. Selamat untuk terlibat kembali. Menegakkan, mendirikan kembali puing-puing kekristenan yang ada. Sehingga kita mengulang kembali sejarah Nehemia. Tentu dalam konteks yang berbeda. Sehingga kita membangun tentu bukan tembok Yerusalem. Tapi kita mau membangun satu prinsip yang benar. Bagaimana akhirnya orang tahu apa itu kekristenan yang benar. Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya. Tuhan menolong kita semua. Karena kita di dalam kerinduan akan kebenaran. Itulah yang Tuhan suka dari kita. Semoga kita senantiasa menyadarinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami tahu Engkau senantiasa menyertai kami. Tapi kami juga harus dengan jujur mengakui, ampunilah. Karena kami seringkali melupakan-Mu. Karena itulah kami serahkan segenap hidup kami ke jalan-Mu. Tuntun pimpin ya Tuhan. Supaya kami hidup berkenan, menyenangkan hati-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang bimbing kami, supaya hidup kami senantiasa menjadi hidup yang berkelimpahan di dalamnya Tuhan ditinggikan. Terima kasih. Ajar-ajari kami dalam hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami tidak terjebak dalam kesalahan. Dan jadikanlah kami orang yang membangun di zaman kami. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan orang mengetahuinya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.